Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa belajar bersama lagi dalam pembelajaran daring kali ini. Anak-anakku kelas 7 yang saya sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk presensinya silahkan anak-anak komentar di kolom komentar di bawah dengan cara menyertakan nama, nomor absen dan juga kelas. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sampaikan hari ini, bisa juga langsung dituliskan di kolom komentar atau bisa dituliskan di WhatsApp grup. Nanti kita diskusi bersama-sama di situ. Oke. Untuk pembelajaran pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dari pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak memahami dan mampu menjelaskan apa itu Khulafaur Rasyidin dan kemajuan apa saja yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Karena pada hari ini Ibu akan menyampaikan tentang dua khalifah itu dulu. Seperti itu ya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan buku paket SKI-nya disiapkan terlebih dahulu, dan Ibu harap semuanya sudah membaca materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, langsung saja ke inti materi. Sebelum ke inti materinya, Ibu akan mengulas sedikit materi pada minggu lalu, yaitu apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin secara bahasa berasal dari kata khalifah yang artinya pengganti dan ar-rasyidin yang artinya mereka yang mendapat petunjuk. Sedangkan secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam, pengganti Rasulullah SAW yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin sendiri ada 4, yaitu yang pertama itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dari keempat khalifah ini mempunyai masa jabatan, mempunyai masa kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada yang lama dan ada pula yang relatif singkat. Kemudian pemilihannya pun juga berbeda-beda. Ada yang dipilih dari khalifah sebelumnya, ada yang pilih dari Dewan Formatur, dan lain-lain. Oke, langsung saja ke inti materi, yaitu kemajuan umat Islam yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjabat atau memimpin umat Islam selama 2 tahun. Walaupun kepemimpinan beliau relatif singkat, namun bisa kita lihat keberhasilan dari setiap kebijakannya. Di antaranya yaitu yang pertama, menumpas para pembangkang. Jadi anak-anak, pada masa Khalifah Abu Bakar ini banyak beberapa suku Arab yang murtad. Mereka tidak mengakui khalifah yang baru dan tidak mau menerima sistem yang ada. Kemudian banyak juga yang tidak mau membayar zakat dan munculnya nabi-nabi palsu. Nabi palsu di sini ada Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi dan juga ada Musailamah al-Kadzab. Di sini Ibu akan bercerita sedikit tentang Musailamah al-Kadzab. Jadi Musailamah al-Kadzab ini berasal dari Zamamah yang mendapat dukungan dari Bani Hanifah. Musailamah ini berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Nah, dari sinilah muncullah perang Zamamah yang terjadi antara kaum muslimin dan Musailamah beserta pengikutnya. Pada perang ini,
kemenangan berada di kaum muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, walaupun banyak penghafal Quran yang gugur pada perang ini. Kemudian prestasi Abu Bakar selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran. Karena pada masa kepemimpinan Abu Bakar ini banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam membela agama Allah, sehingga kaum muslim menjadi resah dan khawatir Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafal Al-Quran yang gugur. Kemudian atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ini diberi saran oleh Umar untuk membukukan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar menolak karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Kemudian Abu Bakar akhirnya luluh atas penjelasan Umar dan mau membukukan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar mengutus Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran yang kemudian diberikan kepada Khalifah Abu Bakar. Dan setelah sepeninggalnya Khalifah Abu Bakar, mushaf Al-Quran ini disimpan oleh putri Umar yang juga merupakan istri dari Rasulullah, yaitu Hafsah binti Umar. Kemudian prestasi Abu Bakar yang ketiga yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Setelah keadaan politik dan masyarakat dirasa stabil, kepemimpinan Abu Bakar ini melakukan perluasan wilayah dakwah. Salah satunya yaitu ke Suriah. Selain itu ke Persia dan Bizantium, yang juga merupakan awal runtuhnya kekaisaran tersebut. Karena untuk kemajuan umat Islam yang kedua yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun atas wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi Umar bin Khattab diantaranya yang pertama yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Jadi anak-anak, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini terjadi perluasan wilayah dakwah Islam secara besar-besaran atau yang sering dikenal dengan nama Futuhat al-Islamiyah. Perluasan dakwah Islam ini meliputi daerah Suriah, Persia, dan Mesir, di mana pada waktu itu Suriah menjadi tempat perdagangan yang paling besar atau pusat perdagangannya pada kala itu. Selain ketiga tempat tadi, perluasan dakwah Islam pada masa Umar ini juga sampai ke daerah Afrika Utara, Armenia, dan Eropa Timur. Prestasi Umar bin Khattab yang kedua yaitu mengatur administrasi dan keuangan negara. Karena perluasan wilayah dakwah Islam begitu cepat, kemudian Umar mengatur administrasi pemerintahan, yaitu membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi yang diketuai oleh gubernur. Selain itu, Umar juga mendirikan Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas untuk mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas untuk mencatat ketentaraan, arsip ketentaraan. Seperti itu ya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini juga merupakan khalifah pertama kali yang memberikan sistem gaji kepada pegawai pemerintahan. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab ini juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh umatnya, seluruh pelosok negeri ya, seluruh rakyatnya. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini semuanya makmur karena banyak mendapatkan santunan dari Baitul Mal. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan kalender Hijriah. Umar bin Khattab menetapkan kalender Islam pada saat hijrahnya Nabi ke Madinah, karena hijrahnya Rasulullah merupakan titik balik kemenangan Islam. Dan juga tanggal hijriah tersebut juga menjadi dua periode dakwah Islam, yaitu yang pertama dakwah sebelum Nabi hijrah disebut periode Mekah, dan juga setelah Nabi hijrah disebut dengan periode Madinah. Demikian juga dengan penamaan surat dalam Al-Quran. Surah yang turun sebelum Nabi hijrah disebut surah
Makkiyah, dan surat yang turun setelah Nabi hijrah disebut surat Madaniyah. Kemudian yang keempat yaitu pembentukan dewan pemilihan pengganti khalifah atau dewan formatur. Jadi Umar bin Khattab membentuk dewan pemilihan khalifah untuk menggantikan dirinya. Dewan pemilihan khalifah ini terdiri dari 6 orang sahabat yang memiliki tingkatan yang paling tinggi, yaitu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke anak-anak, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak semua bisa mendalami lagi materi tentang kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini dari 4 khalifah ya. Bisa dicari dari video yang Ibu berikan atau dari buku paket atau dari sumber-sumber yang lain. Ditulis kesimpulannya saja, prestasi apa dari keempat khalifah tersebut. Seperti itu. Nanti Ibu akan menunjuk beberapa siswa untuk menyampaikan kesimpulannya di WhatsApp group dengan voice note, seperti itu. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada hari ini, yaitu kemajuan umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar, yaitu menumpas kaum membangkang, kemudian kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah dakwah Islam. Kemudian prestasi Umar bin Khattab, yaitu perluasan dakwah Islam secara besar-besaran atau yang dikenal dengan nama Futuhat al-Islamiyah. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Dan yang keempat, membentuk dewan formatur atau dewan pemilihan khalifah. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah Ibu akan menyampaikan tentang 2 khalifah lagi, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oke, langsung saja kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.